Halo guys, di video kali ini guys ya, kita mau lanjutkan pencarian jurnal-jurnal ilmiah kita ya guys ya, tentang yang berhubungan dengan game online ya sobat ya. Kemarin kita sudah sempat teliti tentang game ya sobat ya, game Mobile Legend tepatnya sobat ya. Dan totalnya kita sudah tulis, kita sudah bikin videonya 3 part ya sobat ya. Dan kalau dilihat ke bawahnya itu mirip-mirip aja jurnalnya, jadi kurang greget aja bacanya sobat ya. Dan kita mau coba kali ini ya sobat ya, dengan game yang berbeda ya sobat ya. Kita akan coba game yang lain ya sobat ya. Kita akan coba masukkan game PUBG ya sobat ya. Seperti yang kamu ketahui dan saya sendiri pun ketahui. Oke guys, kita dapatkan 14 dokumen atau 14 jurnal ya sobat ya, terkait game PUBG ya sobat ya. Jadi saya akan gabung aja itu game PUBG PC dengan game PUBG Mobile ya sobat ya. Nah oke, dan ini adalah jurnal pertama ya sobat ya, pendapat ulama tentang fenomena game PUBG. Nah menurut hukum Islam ya sobat ya. Dan langsung aja ya guys ya, kita mau coba lihat ya sobat ya. Jadi hukum Islamnya bagaimana melihat yang namanya game PUBG ini guys ya. Kita mau coba lihat apa pendapat ulama terkait game PUBG ini sobat ya. Oke guys, kita sebelum menunggu ini loading terus ya sobat ya, kita akan baca dulu yang namanya abstraknya ya sobat ya. Seperti yang kita ketahui, abstrak merupakan yang namanya ringkasan ataupun intisari daripada riset ya sobat ya. Oke guys, berlaku pengguna game online PUBG semakin hari semakin meningkat ya sobat ya, baik itu mungkin di PC ataupun di handphone ya sobat ya. Dan kemajuan teknologi membuat penggunanya semakin mudah mengakses namanya game online kapanpun dan dimanapun. Nah termasuk game online PUBG, nah yang sedang marak ya sobat ya. Bukan kemarin doang sih maraknya, sekarang masih marak gitu ya. Dan penelitian ini masalahnya adalah perilaku kecanduan game online yang banyak terjadi pada remaja sobat ya. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama tentang keberadaan game online PUBG sobat ya di kota Pontianak. Lagi-lagi di Kalimantan ya sobat ya. Kemarin game Mobile Legend kayaknya di Kalimantan juga kayaknya guys ya. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa ulama di kota Pontianak berpendapat hukumnya makruh ya. Artinya apabila memainkan game PUBG Mobile dapat menjadi haram apabila sampai melalaikan kewajiban kita sebagai umat manusia. Halo guys, kayaknya semua game online bakalan kayak gini guys ya. Bukan hanya main game online juga kayaknya sobat ya, berdagang pun juga kayak gini ya guys ya. Kalau kita berdagang ini berdagang kalau sampai melalaikan kewajiban sebagai umat manusia ini juga akan menjadi haram ya guys ya. Dan apabila berkata kasar, nah berbuang waktu dan juga mengambur-amburkan uang seperti membeli skin nih sobat ya. Membeli skin yang nggak penting ini sobatnya. Oke, bagi sebagian orang itu bakar-bakar duit. Nah, dan game tersebut malah lebih banyak mengandung unsur negatif ketimbang unsur positifnya sobat ya. Dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif begini katanya gitu sobat ya. Yang metode pengambilan sampelnya sudah ditentukan oleh Ketua MUI sobat ya. Ketua MUI Kalimantan Barat ya. Dan Ketua MUI Kota Pontianak dan 4 orang komisi fatwa MUI. Jadi ini penelitian nggak kaleng-kaleng juga ya guys ya, di Kota Pontianak dengan data yang disampaikan dalam bentuk teks naratif. Nah, Islam tidak melarang umatnya untuk bersenang-senang, akan tetapi harus tetap dalam bahasan koridor yang telah ditentukan nih guys ya. Dan hendaklah game dimainkan begini begitu sobatnya, karena ini kata-katanya klise banget ya sobatnya. Dan game jangan sampai membuat orang terjerumus. Dan oke guys, kita nggak temukan yang namanya hasil risetnya ya guys ya. Cuma cerita doang di sini guys ya. Harusnya yang namanya abstrak itu ini wajib ada ini hasil penelitian itu apa di sini sobat ya.
Jadi ini masa saya ajarin lagi cara bikin abstrak gitu ya sobat ya. Jangan sampai Anda gitu ya. Oke, ketika kita klik di sini kita diminta buat login nih sobat ya, dan itu sangat mengesalkan sekali sobat ya. Aduh, kenapa jadi kayak gini ya guys ya? Aduh, kenapa saya tidak bisa membaca jurnalnya ya guys ya? Dan ini hasil penelitiannya saya nggak tahu ya guys ya. Saya nggak tahu mau baca jurnalnya gimana gitu ya guys ya. Oke, kita mau lihat aja websitenya langsung ya guys ya. Ini dia nih. Mana dia? Oke, kita klik aja di arsip ya. Arsip. Kalau boleh tahu ini publishnya kapan nih sobat ya? Dan jujur aku tahun 2020 ya, volume 3 nomor 1 sobat ya, volume 3 nomor 1, arti di sini dianya gitu ya. Semoga saja kita menemukan jurnalnya sobat ya. Kita akan cari aja PUBG. Oke guys, dan ini adalah jurnalnya. Oke guys, dan akhirnya kita dapatkan file PDF-nya ya sobat ya. Dan lagi-lagi kita disuruh login nih sobatnya. Kenapa jadi kayak gini guys? Padahal jurnal internasional kita bebas aja untuk akses itu sobatnya. Oke, nggak ada ya guys ya. Jadi saya mohon maaf ya guys ya, kita nggak bisa buka jurnal nih sobat ya. Jadi kita nggak bisa tahu ini apa, ini tulisannya gitu sobat ya. Dan di abstraknya pun tidak tertuang dengan lengkap apa yang dimaksud daripada risetnya, dan hasil riset pun juga nggak tahu ya guys ya. Oke, yang ini kita skip aja jurnal, walaupun ini sayang sekali ini jurnal berada di bagian atas ya sobat ya. Oke guys, ini adalah jurnal yang kedua. Di jurnal kedua nih, pengaruh game PUBG terhadap prestasi belajar. Oke guys, ini orang tua wajib pada tahu ini sobat ya. Ini orang tua wajib pada tahu ini pengaruh game online PUBG. Apakah emang bisa mencerdaskan anak-anak atau malah bikin mereka tambah nggak cerdas ya sobat ya. Malah bikin mereka jadi tidak cerdas ya sobat ya. Jadi ini wajib bahaya, wajib kita wanti-wanti sekali apakah ini berbahaya atau recommended ya sobat ya. Kalau memang terbukti untuk bikin ini orang jadi cerdas ya sobat ya, ini diwajibkan, ini setiap player, setiap siswa ini wajib main game PUBG sobat ya. Oke, dan ini adalah abstraknya. Oke, sudah pada tahu kayaknya sobat ya. Kita akan langsung ke hasilnya doang sobat ya. Kita akan cari tahu bagaimana pengaruhnya terhadap prestasinya. Oke, PUBG prestasi belajar menyatakan bahwa salah satu permainan berbasis online sangat digemari karena membuat kesenangan, ya, mengurangi stres dan bertemu dan berkenalan. Bukannya mengurangi stres sobat, malah bikin tambah stres sobat ya. Kalau kamu selalu kembali ke lobby ya sobat ya, baru aja terjun payung dan kembali ke lobby, itu malah bikin player PUBG stres minta ampun itu ya jadinya sobat ya. Bukannya mengurangi stres ya sobat ya. Kalau kamu bisa chicken dinner, minimal itu handphone kamu pasti bakalan yang stres ya, karena otomatis handphone kamu bakalan demam sobat ya. Harus dikasih yang namanya obat penurun demam sobat ya. Dan ini katanya bisa bertemu dan berkenalan dengan banyak teman gratis. Nah, gratis katanya sobat ya. Tapi kayaknya kuota itu nggak gratis ya sobat ya. Walaupun kita pakai wifi, nah wifi harus dibayar tiap bulan ya sobat ya. Dan meningkatkan kerjasama, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, dan terhindar dari pergaulan bebas dan narkoba katanya begitu ya. Dan permainan yang dapat dimainkan di mana saja, kapan saja. Ini yang bahaya nih sobat ya. Ini kayaknya game PUBG Mobile maksudnya sobat ya. Namun di setiap permainan jika tidak diimbangi dengan kontrol diri, maka akan membuat playernya kecanduan dan membuat prestasi belajar menurun nih sobat ya. Artinya katanya kalau di sini oke guys, kita sudah dapatkan artikelnya sobat ya, yang ditulis oleh Bapak Fauzi sobat ya, di
Fakultas Keguruan Universitas Jember ya sobat ya. Thank you banget nih kepada Bapak Fauzi yang sudah bikinkan namanya artikel ilmiah PUBG Mobile ini sobat ya. Oke. Oh ternyata bukan PUBG Mobile tapi PUBG doang, kayaknya PUBG PC kayaknya sobat ya. Tapi kalau setahu saya kalau PUBG PC ini tidak bisa dimainkan di mana saja ya sobat ya. Artinya kamu harus mainnya di PC atau di laptop, dan itu cukup repot menurut saya dibanding namanya PUBG Mobile ya. Oke guys, dan kita langsung ke bawah dulu aja, kita ke conclusion. Nah saran, oke ini saran, ini kesimpulan ya sobat ya. Permainan game PUBG membuat para pemain merasa ambisius, dengan artian jika pemain kalah akan membuat niat untuk bermain lagi sampai menang sobat ya. Dan kalau sudah menang itu maka mau main lagi buat menang lagi. Artinya ini yang bikin seluruh player game online itu kecanduan ya. Dan jika menang ingin main lagi sobat ya, dan seterusnya, dan ingin membuat peserta didik mengalami kecanduan. Dan jika tidak bisa mengimbangi waktu antara bermain game online dengan tugas dan kewajiban sebagai siswa, apabila peserta didik menjadi candu dengan game PUBG, maka bisa menjadi nilai prestasi akademik menurun, sehingga belajar bermalas-malasan mengerjakan tugas. Jika peristiwa ini terus berlanjut tanpa disadari, maka peserta didik tersebut terancam dikeluarkan dari sekolah dengan nilai yang terlalu rendah sobat ya. Jadi bukan keluarnya karena dia main game PUBG sobat. Jadi jangan ini sobat ya. Jadi bukan keluar sekolah karena game PUBG, tapi karena dia kecanduan game PUBG. Di sini sobat ya, di penelitian ini karena dia kecanduan game PUBG, jadi nilainya menurun, dan karena nilainya itu menurun, dia bisa dikeluarkan dari sekolah karena dengan nilai yang terlalu rendah sobat ya. Dan tetapi ada pula pemain game online PUBG yang bisa mengimbangi antara waktu bermain dan tugas belajarnya sebagai siswa. Dan ini saya acung jempol banget ini. Artinya saya bisa pastikan ini handphonenya pasti bukan handphone kentang sobat ya. Dan semua kembali pada individu masing-masing untuk menyikapi fenomena tersebut ya sobat ya. Oke guys, mungkin cukup 2 jurnal aja ya sobat ya kita bacakan kali ini sobat ya. Dan saya bikinkan ini di part 1 aja. Ternyata jurnal ilmiah tentang PUBG ya sobat ya juga ada diteliti oleh para akademisi ya sobat ya. Dan bagi kamu yang suka dengan video seperti ini silahkan like ya sobat ya. Dan bagi kamu yang gak suka silahkan dislike aja ya sobat ya. Jangan ragu-ragu buat dislike video ini sobat ya. Dan bagi kamu yang ingin berkomentar, berpartisipasi untuk memberikan masukan terhadap video kita ini sobat ya, kamu bisa tambahkan di kolom komentar. Dan jika ada saya memiliki kesalahan ya di pembacaan jurnal-jurnal tadi, silakan koreksi saya jika saya salah ya sobat ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.